Ibadah itu membuat kita jadi dekat. Ya, kepada Allah ya. Kepada Allah. Iman kita jadi kuat. Kemudian hidup kita jadi manfaat. Ini sebetulnya polanya harus gitu. Iya. Karena nggak mungkin kalau ibadah itu dilakukan tidak menjadi iman kuat atau tidak menjadi hidup yang bermanfaat, berarti ada masalah dengan ibadahnya. Maknai setiap proses ibadah kita, ya, supaya diawali oleh makna, nanti prosesnya berasa dan akhirnya berguna. Bahkan hidup kita jadi bahagia karena ibadah itu mendekat, gitu ya. Ya, jadi dengan ibadah kita hati menjadi dekat ya kepada Allah, iman jadi kuat, dan insya Allah hidup kita bermanfaat. Tapi kenapa ada ibadah yang tidak menghasilkan manfaat? Ya karena kita tidak merasa dekat dengan Allah. Ya maka imannya nggak kuat, hidupnya jadi nggak manfaat. Saum ini kan taklif, beban. Oke. Ibadah kan taklif, beban. Ya, cara pandang kita terhadap saum itu akan berpengaruh bagaimana kita menikmati saum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga berlimpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan berlimpah pada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Para hadirin di rumah, jika Allah mengizinkan, insya Allah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kehidupan, juga nikmat iman, nikmat Islam. Amin, ya sehingga kita semuanya bisa bertemu dengan ibadah saum Ramadan. Amin. Dan untuk sebagai warming up gitu ya, pemanasan agar kita mendapatkan landasan teoritis, lebih bersemangat di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, pada kesempatan obat atau podcast obat obrolan bermanfaat, saya tidak sendirian. Bersama saya ada narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Abah Hasan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamana wae? Alhamdulillah, terus tawaf saja. Tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i ya, tapi tidak di Mekah Al-Mukarramah ya, Bah. Insya Allah, biar dapat jam-jam kan. Betul. Masya Allah. Itu ibaratnya analoginya ke apa, Bah? Tawaf, sa'i, dapat jam-jam. Iya, karena kan tawaf itu kan bentuk peribadatan ya, dan membutuhkan ikhtiar gitu. Masya Allah. Sa'i juga demikian kan ya, tapi ujung-ujungnya kan dapat zam-zam gitu ya. Jadi yang penting terus bergerak, nanti Allah karuniakan rizkinya. Masya Allah. Zam-zam itu rizki. Iya. Soalnya zam-zam itu, Ana juga aneh ya, kenapa antara tawaf Sa'i itu kan antara Safa dan Marwah ya. Betul. Tapi kenapa tempat munculnya zam-zam itu tidak di antara sa'i, tidak di antara Safa dan Marwah? Iya betul. Itu guru saya, coach saya itu pernah ngomong, kadang ya usaha kita itu, hasil itu tak sebanding dengan usaha kita. Usaha kita Safa Marwah gitu ya. Iya. Tapi ternyata hasilnya ada di zam-zamnya ada di antara Ka'bah dan Safa kan. Betul. Gitu ya. Jadi yang penting sa'i aja lah. Sa'i we-nya. Ya jam-jam lama di mana we lah. Betul. Masya Allah ya, analogi yang luar biasa. Kayak begini kan, saya kan dapat podcast ini kan tanpa usaha saya. Betul. Tapi usaha-usaha Ramadan saya bisa nikmati gitu ya. Betul. Nah Abah, ngobrol-ngobrol terkait dengan saum Ramadan yang tinggal sebentar lagi. Oh, Masya Allah ya. Iya, yang disebut saum itu kan, saum Ramadan itu menahan diri kita dari makan, minum, jima ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari lah, kurang lebih seperti itu, lillahi ta'ala. Nah, apa perasaan yang muncul
di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita ketika akan menunaikan saum Ramadan? Apakah perasaan gembira atau ada perasaan yang lainnya? Makanya judul ya atau tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu, Ustaz? Ya, Ramadan tiba, kamu bahagia atau menderita? Oh, ada yang menderita ya? Iya, justru pertanyaan. Oh, iya, yang iya, itu iya. nanti saya akan tanyakan ke Abah, Bah ya. Iya, betul, Oke. betul. Nah, Keren nih, Masya Allah. Bah, Iya. jadi saya ingin mengawali terkait dengan saum Ramadan kan tadi seperti itu. Betul. Artinya kalau kita tuh layaknya menyambut Ramadan itu sebagai seorang yang beriman itu bahagia, biasa atau sedih, Bah? Ya kalau disebutkan sebagai orang yang beriman ya, ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama nih sebelum jauh saya terima kasih ke Ustaz Ramdan ya. siap. Jadi para pendengar obat obrolan bermanfaat ini saya kesekian kalinya diundang sama beliau. Ya mudah-mudahan jadi wasilah kebermanfaatan buat kita ya dan Anda pendengarnya. Amin. Terima kasih nuhun Ustaz ya. Sami-sami, Abah. Masya Allah. Jadi saya belum podcast lagi sama beliau karena memang belum diajak lagi. Iya. Sekarang diajak lagi, alhamdulillah. Baik, Ustaz, masuk tadi pertanyaan. Ini seharusnya kalau orang beriman bahagia atau enggak gitu ya. Ya kalau ditanya orang beriman ya pasti harusnya bahagia ya. Karena kan yang beriman kebahagiaannya itu adalah ketika dia mendekat dengan Sang Maha Rahman. Dan itulah ibadah. Iya, Jadi kalau kita menukil misalkan apa yang dimaksud al-ibadah kata Imam Al-Iz bin Abdul Salam. Beliau kan dapat gelar namanya Sultanul Ulama ya. Nah beliau ini punya kitab namanya Maqasidul Ibadah. Ada Maqasidul Salat, ada Maqasidul Siyam, ada Maqasidul Hajj. Nah beliau mengawali di kitab itu ya bahwa ibadah itu adalah at-taqarrub, yaitu mendekat ke Allah. Kalau bahasa saya, ibadah membuat kita dekat, iman jadi kuat, hidup jadi manfaat. Obrolan manfaat. Iya. Ulangi lagi, Pak, tadi apa? Ibadah itu membuat kita jadi dekat. Jadi dekat. Ya, kepada Allah ya. Kepada Allah. Iman kita jadi kuat, kemudian hidup kita jadi manfaat. Ini sebetulnya polanya harus gitu. Iya. Karena nggak mungkin kalau ibadah itu dilakukan tidak menjadi iman kuat atau tidak menjadi hidup yang bermanfaat, berarti ada masalah dengan ibadahnya. Itu. Kenapa? Karena ibadah itu at-taqarrub, mendekat ke Allah. Ya, termasuk adalah puasa. Jadi puasa ini adalah momentum, momentum untuk terkoneksi kembali lebih kuat dengan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagi kita kalau kita perumpamakan sebagai seorang karyawan mungkin saja ini analogi sederhana aja ya. Kalau kita diumpamakan jadi seorang karyawan lalu ketemu dengan pengusahanya atau owner bisnisnya gitu kan itu seneng banget ya. Artinya ada kesempatan kita untuk bisa diskusi, ngambil ilmu ya, atau mungkin bisa jadi bantuan finansial. Karena kan ini owner bisnis nih gitu ya. Ini kan orang yang berpengalaman, punya ilmu, punya duit, punya kekuasaan gitu ya. Nah, seharusnya begitulah kita juga jadi seorang hamba ya. Jadi ketika ada momentum-momentum untuk makin dekat dengan Allah kan dekat itu kata Al-Iz bin Abdul Salam itu dijelaskan lagi. Dekat itu ada dua kan. Ada memang secara umum ya bahwa kekuasaan Allah, ilmu Allah gitu ya. Ada secara khusus memang yaitu pertolongan Allah, taufik dari Allah gitu ya. Nah ini kan secara khusus. Nah yang secara khusus ini memang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah kan. Kalau secara umum ini kan kepada manusia pada umumnya. Nah kalau ibadah itu adalah dimaknai sebagai momentum untuk dekat, ya, seharusnya bagi kita jadi seorang hamba ya bahagia. Bahagia harusnya. Ya bahagia, walaupun ada beban. Nah, kan satu sisi ibadah itu juga taklif kan. Betul. Nah itu yang ingin saya tanyakan itu, Bang. Beban kan. Jadi kalau dalam saum itu kan ada menahan dari makan. Sedangkan manusia itu nutritif insting, suka makan. Ketika haus minum. Selama kalau di Indonesia itu 13 jam setengah harus menahan tidak makan, tidak minum. Jadi kalau seandainya tidak bahagia juga kan sebetulnya apa yang salah? Karena mereka tidak bisa makan dan minum itu, Bah.
Kalau menurut saya nggak juga ya. Ya, nggak bisa makan dan minum atau gara-gara beban kita nggak bahagia. Nggak juga. Karena ada orang yang suka beban dan bahagia. Capek tapi bahagia gitu. Tapi bahagia. Ada nggak? Contohnya seperti apa, Pak? Orang olahraga capek nggak? Capek. Tapi ada kebahagiaan yang muncul. Ada. Iya. Orang jualan, terus dagangannya laris. Dari pagi sampai sore dia kerja tuh, dagangannya laris, habis, capek nggak? Capek. Bahagia nggak? Bahagia. Gitu. Jadi kita ketemu polanya capek dan bahagia. Oke. Jadi capek itu ya tidak sama dengan tidak bahagia gitu. Jadi capek itu bisa bahagia. Capek itu bisa Bahagia. Ibadah itu capek, San. Betul. Ya sholat juga capek gitu kan. Puasa juga capek. Haji apalagi. Masya Allah. Haji umroh itu aduh Masya Allah itu ibadah jasa luar biasa. Makanya kalau perempuan kan jihadnya itu ada di haji atau di umroh kan. Betul ya. Betul. Hadisnya kayak begitu. Karena memang fisik kan. Fisik. Artinya capek-capek tapi ada bahagia nggak? Nah gitu ya. Jadi ketemu polanya capek dan bahagia. Kalau ada orang tidak seperti itu, bah. Kalau dianalogikan ke dagang capek, mungkin iya dia bahagia. Tapi fenomenanya kan ada orang yang ibadah capek dan tidak merasakan kebahagiaan. Umroh mungkin, mungkin saja saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan hanya 2 hal dalam ibadah itu yang disukai oleh umat Islam. 1 nikah, 2 ke Mekah katanya, Pak. Selain itu bukan dalil ya? Iya, bukan. Tapi faktanya sebagiannya ada yang begitu ya. Nikah yang lebih hiji. Ke Mekah pengen tiap tahun. Umroh gitu ya, tapi kan diposting gak sabab non atoh gitu, Pak. Nah, selain itu, misalnya salah satu contohnya yang akan kita tunaikan adalah ibadah Ramadan. Ada orang yang iraha ngesan gitu. Nah gitu, berarti kan dia tidak merasakan kebahagiaan. Ngong adzan sholat, dia kudu sholat deui. Nah itu, Bah. Jadi ada orang-orang yang merasa capek dan tidak bahagia. Nah, Abah merasakan fenomena itu enggak, Bah? Oh, bukan merasakan fenomena itu pernah dialami sama saya. Pernah dialami? Pernah dialami lah. Jadi datang Ramadan teh berat kudu sahur. Betul. Gitu ya. Kamu orang tara biasa sahur misalkan ya harus puasa, tara biasa puasa kudu 11 rakaat atau 21 rakaat kalau malam kan. Jadi berat padahal orang tara misalkan begitu ya. Berat dan itu teh saya mengalami kayak begitu. Ya, dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu kan ya. Betul. Karena diantaranya adalah cara pandang. Mindset gitu Mindsetnya. gitu. Jadi kalau kita melihat bahwa itu adalah sebuah dohirnya taklif doang gitu ya, beban doang, ya kita akan capek. Akan terus dirasakan sebagai beban dan tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya. Beban dan tidak bahagia. Beban dan menderita. Kalau asal dari ibadah itu, sholat, zakat, saum, ibadah haji, itu sebetulnya beban, Pak, bukan bahagia. Kan disebutnya taklif. Taklif. Taklif itu kan kalafa yukallifu taklif, ya beban lah. Iya. Memang beban. Disebut dengan hukum taklifi ya, Pak ya. Hukum taklifi kan ada hukum taklifi, hukum wad'i kan gitu kan kalau ilmu usul fikih ya. Taklifi memang tetap taklif beban. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ini mah nggak beban gitu. Beban, cuman kan beban itu satu ada yang ringan ada yang berat. Yang kedua beban itu tidak mesti melahirkan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi beban itu nggak mesti negatif. Contoh banyak hal yang beban menjadi sehat, beban menjadi bahagia. Olahraga, nge-gym juga kan beban, tapi jadi sehat. Ya. Jadi menurut saya masalahnya adalah mindset, cara pandang. Jadi kalau kita misalkan olahraga tapi merasa disiksa, itu nggak akan jadi sehat, stres tuh. Betul. Ya, akan nggak jadi bahagia. Ustaz misalkan ya diajak golf gitu. Tapi terpaksa karena ingin memenuhi klien aja gitu. Betul. Ya, atau memenuhi merawat relasi ya. Itu semahal apapun golf dan sesehat apapun golf, tapi lamun asal dipaksa dan itu jadi sehat, Ustaz. Betul. Gitu. Ya, maka awalnya mindset dulu gitu, cara pandang dulu, al-fahmunya dulu dibenerin gitu. Pemahamannya dulu dibenerin. Seperti syariat ibadah saum kan memang tidak dimulai dari tahun pertama Hijriah, Mbak ya.
Menurut sebagian ulama, termasuk saya dengar juga Ustadz Budi Asyari menyampaikan, karena memang beban ibadah saum itu termasuk berat gitu. Betul. Sehingga memang disyariatkannya itu bertahap Betul. di tahun-tahun sekian Hijriah. Betul. Oke. Nah, ini mungkin ada orang yang alhamdulillah sudah ke level bahagia menikmati sebuah ibadah. Tapi kan banyak juga Abah fenomena orang-orang yang sampai hari ini masih harus terpaksa. Betul. Masih maksakeun gitu banyak. Nah, mungkin kalau langsung loncat ke harus bahagia dan caranya bagaimana, sementara sudah dekat, misalnya sholat ya, kan sebentar lagi kita misalnya sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apakah langsung harus dapat ilmunya bagaimana caranya ibadah dengan bahagia, atau sudah kamu paksakan dulu karena memang untuk bahagia itu butuh proses yang tidak sebentar, Abah? Kalau saya sepakat, bahagia itu butuh proses yang gak sebentar. Betul. Tapi tahapannya mesti dilalui gitu. Betul. Sesederhana apapun. Iya. Dan tahapan itu sederhana, San. Itu berawal, kan bahagia itu perasaan ya. Betul. Dan perasaan itu dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran, perasaan, ya berbuah perilaku. Kan begitu ya. Nah, sebermanfaat apa perilaku yang kita lakukan, itu sesuai dengan kondisi rasa kita. Nah, artinya perasaan ini mesti dipengaruhi oleh perilaku. Oleh pikiran. Maka langkah awal ya untuk bisa sampai ke sana sebenarnya sederhana. Pikirannya dirubah dulu. Jadi ke arah yang lebih baik. Ya, kenapa kita yang pikiran-pikiran itu menumbuhkan kita untuk makin sadar bahwa ibadah teh menyenangkan, ibadah teh bermanfaat, ibadah teh impactnya bukan hanya untuk orang lain, atau bahkan bisa jadi ternyata ibadah teh bukan hanya untuk Allah gitu ya. Kan selama nggak sedikit juga kan di kita seolah-olah kalau ibadah itu ya untuk Allah gitu. Ya, tapi kan untuk kita gitu ya. Nah, ini tuh mesti diilmui. Maka menurut saya tetap sepakat bahwa ilmu itu menjadi tangga pertama. Makanya kalau Al-Izz bin Abdus Salam dalam Maqasidul Ibadah itu disebutkan sholat itu ibadah kedua. Bukan pertama. Sholat itu ibadah kedua. Ibadah yang pertama apa coba? Apa? Ma'rifatullah. Bukan syahadat. Bukan syahadat. Jadi ma'rifatullah dan iman itu ya. Ya, syahadat itu kan syarat ya. Artinya bahwa ibadah ritual itu atau yang sering kita definisikan sebagai bentuk ritual. Betul. Ternyata yang pertama yang paling utama itu ma'rifat. Ya, ma'rifatullah dan al-imanu billah itu ya. Ma'rifat kepada Allah dan iman kepada Allah. Karena ini ngaruh kepada ibadah-ibadah yang lain. Itu jadi landasan utama. Nah, di kita itu mohon maaf, bahkan pendidikan kita itu kadang-kala jadi ngebahas parenting ya. Nah, Abah memang brandnya kayak begitu. Apapun makanannya, minumannya akhirnya parenting juga, Pak. Tapi kan memang faktanya kayak gitu ya. Itu akan ditarik. Jadi gini, karena ini adalah kalau saya boleh menarik lebih jauh lagi gitu ya. Menarik lebih jauh lagi. Memang produk pendidikan. Produk pendidikan, karena banyak pendidikan kita yang pendidikan apa namanya itu how to, tapi tidak pendidikan why. Banyak di kita belajar tentang rukun sholat, rukun puasa, syarat sholat, syarat puasa gitu ya. Tapi nggak bicara kenapa ya harus sholat ya, kenapa harus puasa ya. Bahkan saya bilang kemarin ya, jangankan kenapa harus sholat, kenapa harus puasa, kenapa kita harus Islam dan Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad pun harusnya ditanyain. Nah itu kadang-kala tidak dilalui. Siap. Nah, makanya langkah sederhana gimana? Tapi kan ini udah waktu udah deket nih. Tetap ilmui, walaupun itu sesederhana mungkin gitu. Dilalui, karena kalau tangga ibadah kita lihat misalkan Imam Al-Ghazali ya dalam Minhajul Abidin. Itu kan tangga ibadah itu ada 7 tuh. Yang pertama itu adalah ma'rifatullah, al-ilmu dan ma'rifatullah. Kita nggak akan kokoh. Maka proses ini harus dilalui menurut saya ya. Siapa? Kalau boleh berbeda dengan Abah ya? Boleh. Misalnya ada orang yang Ustadz ini tuh saya tuh masih berat menunaikan ibadah sholat. Sok haroream gitu kaum subuh mah. Kalau saya misalnya ditanya seperti itu atau diungkapkan seperti itu, paksakeun. Nanti kamu mendapatkan pahala maksakeunana.
Dan di Quran ge surat Toha ayat 132 wa'mur ahlaka bisalat wastabir 'alaiha. Jadi perintahkanlah ya keluargamu menunaikan ibadah salat dan bersabarlah menunaikannya. Sepakat. Jadi memang karena memang terasa beban itu, jadi dipaksakan walaupun memang belum mendapatkan kenikmatan, Pak. Betul. Gitu maksud saya tuh. Dan saya tidak berbeda dengan Ustadz. Siapa bilang beda? saya nyebutin dari tadi saya menerangkan nggak usah dipaksain. Saya nggak ngomong gitu Enggak. Saya ngomong tahapan. Iya. Saya sepakat dengan paksa, Oke. tapi paksa dengan pakai ilmu, pakai akal. Gitu ya. Ngerti nggak, Ustadz? Paham. Jadi Siap. saya sepakat dengan maksa karena itu mujahadah. Mujahadah. Ya, mujahadah harus ada. betul. Kalau kita nurut ke nafsu ya kapan kita maunya. Nah, ketika Harus ada. mujahadah itu dapat pahala juga, Pak ya. Betul. Tapi ingat, ya apa yang memaksa itu, apa yang mendorong kita untuk memaksa itu disertai dengan apa? Ngerti nggak, San? Ya. Disertai dengan ilmu. Seperti begini. Ada di pendidikan kita yang mengatakan nggak ada pembiasaan, yang ada adalah kesadaran. Saya bilang kalau nunggu sadar 100%, ya ngerti Tidak nggak? semua orang bisa. Tidak semua orang bisa dan tidak Oke. semua anak mau kan. Ya. Tapi, nah gitu ya, kesadaran itu adalah landasan penting. Itu. Cuman banyak di kita ya orientasi pembiasaan lupa menumbuhkan kesadaran. Semuanya beriringan. Iya betul. Ya, tapi porsinya mana yang kita prioritaskan? Prioritas. Ya, pembiasaannya atau kesadarannya? Itu yang pertama. Yang kedua, mana porsinya yang lebih banyak? Pembiasaannya atau kesadarannya? Oke. Jadi kalau saya mengatakan pembiasaan yang menumbuhkan kesadaran atau kesadaran yang dilengkapi dengan pembiasaan. Ya. Kan makanya kita nggak berbeda. Tidak berbeda ya. Betul nggak? Sepakat nggak? Alhamdulillah. Cuman Ustadz kan tadi bicara gimana kalau ini sudah sebentar lagi kan Betul. begitu kan. Nah saya baru bicara tahapannya. Jadi jangan sampai kita memaksa tapi tidak mengilmui. Nabi Muhammad, Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ingat nggak apa namanya ketika orang yang kemudian belum mau masuk Islam di penjara, siapa tuh namanya ya? Bukan di penjara, diikat di depan masjid. Oke. Ya, itu kan diberikan kebebasan untuk memilih, ya, begitu. Atau misalkan Nabi menyikapi beberapa kesalahan para sahabat, kan nggak semuanya langsung diberikan takzir atau diberikan hukuman. Betul. Ya, karena semuanya butuh proses gitu. Nah, menurut saya itu tuh harus sifat tadarujiyah, sifat kebertahapan ini harus diberikan juga kepada umat Islam hari ini gitu. Oke, Abah. Ya, tapi kalau nunggu sempurna nggak mungkin. Nunggu sempurna sadar itu nggak mungkin. Jadi saya sepakat dengan paksakan, sepakat. Betul. Karena ketika memaksakannya ada pahala. Mujahadah. Betul. Tetapi memaksakannya bukan tanpa akal gitu. Ada bekal ilmu, ada punya alasan, dikuatkan gitu. Nah kita memaksakan tanpa alasan, akhirnya apa? Mohon maaf, kita terbiasa taat agama tanpa pakai akal. Tiba-tiba kita dapat logika-logika dari Barat yang pakai akal. Akhirnya apa? Kita kagum dengan Barat. Akhirnya kita anti agama. Kenapa? Karena banyak di kita beragama tanpa pakai akal. Jadi bahayanya beragama tanpa akal itu ketika menemukan sesuatu yang misalnya yang di Barat itu pakai akal. logis, rasional. Kemudian futuristik betul, gitu ya, visioner, terkagum-kagum. Sampai akhirnya tuh meninggalkan Islamnya. Seolah-olah Islam nggak pakai akal. Iya. Padahal seolah Islam di dalam Islam tuh nggak ada ruang untuk akal gitu. Betul. Padahal afala yaqilun, afala taqilun, afala yatafakkarun. Allah tanya itu. Ya, Allah tanya tuh sampai Buya Hamka bilang iman itu nggak bisa kalau nggak pakai akal. Harus gitu. Harus pakai akal. Iya, melibatkan terkait akal. Keimanan juga. Tapi jangan ditanya, nanti panjang lagi. Iya betul. Karena kita sedang membahas bagaimana agar saum itu kita bahagia, bukan merasa menderita. Ya, jadi kalau nggak bahagia menurut saya, walaupun bahagia itu bukan tujuan, Zat. Bukan tujuan. Bukan tujuan ibadah, bukan. Nah, tapi ya tujuan ibadah mardotillah. Tapi kalau tidak bahagia ada masalah gitu. Oke. Bukan tujuannya supaya bahagia. Enggak. Tapi karena ada bahagia itu proses. Ada yang mengatakan bahwa puncak segala aktivitas kita justru bahagia, Abah. Seperti contoh ya, Siapa Abah tuh? sholat.
mau apa? Mau mardotilah. Memangnya kalau mardotilah itu nanti jadi gimana akhirnya? Kan masuk surga. Betul. Kalau sudah masuk surga apa? Saya mendapatkan kebahagiaan. Akhirnya kan bahagia yang terakhir itu, Bah. Oh iya bisa Begitu jadi. nggak logikanya? Kalau ke sana sih bisa jadi. Ya, mungkin ya. Iya. Kalau yang disebut bahagianya itu adalah surga misalkan Betul. ya. Berarti standar kebahagiaannya Betul. harus dijelasin dulu kan. Tapi kalau standar kebahagiaannya adalah dunia, nah ini juga kan kayaknya enggak ya. Iya, Tapi kalau disebutkan standar kebahagiaannya adalah akhirat, faqad fauzan azima misalkan gitu ya. Ulaika humul faizun gitu kan. Yang itu adalah di akhirat gitu ya. Ya itu sepakat saya. Iya. Ya tapi kalau disebutkan kebahagiaan secara umum kemudian di dunia, nah kayaknya enggak sih ya. Iya. Ya karena itu kan bukan tujuan gitu ya. Siap. Walau alam bisawab. Nah, sekarang kita masuk. Tadi Abah menyebut menyepil ya. Mindset. Jadi yang harus diubah itu mindset. Betul. Nah, upaya apa saja? Apakah satu-satunya mindset atau yang lain untuk meraih kebahagiaan ketika tiba saum Ramadan itu? Kalau saya yang paling pertama itu Ustaz. Yang paling pertama adalah mindset. Oke. Ya karena mindset itu jadi begini Ustaz. Ada satu penelitian. Satu buku namanya itu The Upside of Stress. Jadi sisi lain stres. Sisi lain Itu yang nulis itu adalah Dr. Kelly apa gitu ya, dia PhD, dia pakar stres, tapi bukan pakar yang stres. Iya. Dia meneliti stres belasan sampai puluhan tahun, Ustaz. Ya. Ya, dia ternyata meneliti yang bahaya itu bukan stres. Yang bahaya itu Bukan stres, tapi stress belief. stress belief. Jadi stress belief itu adalah memahami stres itu. Jadi kalau cara pandang dia stres itu adalah sedang disusahin, sedang disiksa, sedang dijatuhkan, sedang dihinakan. Sekecil apapun itu stres, bahaya tuh. Ini penelitian ini Ustaz menjawab kenapa orang Muslim, para mujahid cinta mati syahid, tapi bahagia. Iya. Kenapa mereka tanda kutip susah jihad, ya berdarah-darah. Kan jihad itu lebih dekat kepada kematian. Ya, walaupun tidak bisa mempercepat kematian. Itu kan jihad perang ya kita ya. Tapi kenapa mereka senang? Apakah mereka cinta bunuh orang? Enggak juga kan? Iya. Tapi kenapa para mujahid itu senang gitu, dekat dengan kematian? Palestina, Suriah, ya mujahid Afgan. Ya, itu membuktikan dan tentu para sahabat, kemudian juga para ulama dulu. Itu membuktikan hasil penelitian si Kelly ini, Dr. Kelly ini. Artinya bahwa yang bahaya itu bukan stres. Yang bahaya itu adalah stress belief itu. Artinya bahwa dia memahami beban itu sebagai apa. Cara pandang dia terhadap beban itu apa gitu. Oh ini tuh menyehatkan. Oh ini tuh melatih saya. Oh ini tuh adalah jalan untuk saya makin kuat. Itu sehat tuh, nggak bahaya. Kita contohkan ke saum, Mbak. Coba gimana tuh? Saum ini kan taklif, beban. Ibadah kan taklif, beban tuh. Ya, cara pandang kita terhadap saum itu akan berpengaruh bagaimana kita menikmati saum itu. Iya. Jadi sebetulnya beban itu nggak bahaya gitu. Yang bahaya itu. Yang bahaya adalah cara pandang terhadap taklif ya. Taklif itu gitu. Jadi kalau cara pandang kita terhadap taklif itu, siga disusahkeun, aing menikah teu menang dahar teu menang nginum, asa disiksa. Allah teh zalim. Gitu ya. Nah, insyaallah tuh. Dia tidak akan bahagia, dia menderita dan itu akan bahaya di hidupnya di dunia. Sangat berharap segera berakhir gitu ya Ramadan tuh. Iya. Tapi kalau dia nganggapnya itu adalah sebagai takorub kepada Allah. Apalagi misalkan menyehatkan, makanya tuh manfaat padoil Ramadan teh dihidupkan. Makanya kalau Ustaz tanya, Bah, apa sih yang membuat mindset ini baru satu kan mindset kan? Siap mindset. Bah, apa sih yang membuat mindset itu bisa benar tuh terhadap Ramadan itu? Ya, biar stress belief itu benar gitu kan ya. Maka yang paling penting, yang pertama dan yang paling utama adalah pahami fadail. Fadail itu keutamaan. Fadilah, keutamaan. Makanya para ulama udah bikin kan fadailus saum, maqasidus saum kan. Baca tuh. Iya. Ya karena manusia itu hidup melakukan sesuatu
dia ingin darul mafasid, ya, ingin menghindarkan kemadorotan dan ingin mendapatkan keberuntungan. Itu sifat manusia aja. Gitu. Ya, maka kalau ditanya gimana supaya mindset kita benar nih, hadirkan fadhil itu. Yang kedua, ambil hikmah. Makanya kalau Dr. Taufik Aswaidan itu di bukunya Asrarus Siyam, Torik Soidan, ya, di bukunya Asrarus Siyam yang terjemahnya Tadabbur Ibadah Puasa. Betul. Beliau menukil seorang ulama. Termasuk Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu menerjemahkan atau menafsirkan ketika man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Imanan itu adalah mengetahui fadhail dan hikmah. Jadi yang disebut barang siapa yang saumnya karena iman. Karena iman itu gimana? Cuman percaya? Enggak, ternyata dia percaya dan mengetahui keutamaannya. Jadi orang-orang yang bahagia dengan hadirnya ibadah, di antaranya ibadah saum Ramadan itu, mereka yang bahagianya itu lahir dari keimanan, Bah. Jelas. Karena kan urusan bahagia dengan hadirnya Ramadan mah ada kita orang yang tidak saum Ramadan tapi bahagia karena naon jualan laku, bahkan nonis puntennya non muslim dia jualan baju laku, itu bahagia juga, Bah. Dari 3 bulan sebelum Ramadan itu. 6 bulan sebelum Ramadan. Channel, tukang segala lupa. Nah, berarti bukan itu yang dimaksud oleh Abah. Ramadan dan kebahagiaan itu bukan itu. Bukan. Karena lahirnya bukan dari rahim iman gitu. Iya, tapi gitu. Dari rahim bisnis. Iya, gitu itu. Baik. Walaupun itu kan hikmah juga. Hikmah. Jadi makanya yang kedua, kalau tadi ditanya terus supaya dapat mindset yang benar gimana nih selain keutamaan? Banyak hikmah. Nah, saya ingin nanya tuh, ada fadhail, ada hikmah. Iya. Itu perbedaannya apa, Abah? Nah, kalau hikmah lebih luas dimensinya. Kalau fadhail yang tahu kan cuman Allah, Rasul. Biasanya kalau yang disebutkan dalam Quran atau hadis itu berarti fadhail ya? Jelas. Sumbernya kan harus yang mengetahui keutamaan itu kan siapa kan? Iya. Kalau hikmah lebih luas lagi, Ustaz. Bisa digali oleh ilmu-ilmu teknologi, ilmu kesehatan, ilmu sosial. Iya. Misalkan hikmahnya Ramadan, misalkan UMKM meningkat, misalkan hikmah. Hikmahnya Ramadan, misalkan silaturahim jadi ngariung ya. Kan kalau dilihat fadilahnya kan sependek yang saya tahu nggak ada gitu. Nggak ada UMKM ya. Tapi hikmah itu, wisdom itu kan kebijakan tuh lebih luas, lebih banyak lagi gitu. Dan itu tadi dibahas, digali gitu. Jadi untuk dapat mindset yang benar, berarti kita harus menggali fadhail, keutamaan-keutamaan Ramadan, saum dan hikmahnya. Kalau hikmah itu lebih luas. Termasuk para ulama sebetulnya kan sudah ngambil banyak hikmah kan. Misalkan Imam Al-Ghazali dalam Asrarus Siyam, terus Maqasidul Siyamnya Al-Izz bin Abdul Salam, belum lagi misalkan ulama-ulama yang lain gitu ya, ngambil hikmah apa sih? Saum itu apa gitu, hikmahnya apa gitu ya. Luar biasa. Memang di satu sisi para pemirsa dengan saum itu kita jadi lapar, jadi haus gitu ya. Dan tapi itu beban. Tapi di sisi yang lain ada spiritual kita yang terbahagiakan, Pak ya. Jadi kalau saya meminjam ucapannya dari Dr. Usep Muhammad Ishak itu bahwa saum itu sebetulnya cara Allah memaksa manusia untuk meninggalkan untuk mendapatkan kebahagiaan spiritual dengan cara menekan kebahagiaan binatang. Jadi maksudnya kalau urusan suka makan dan minum kan bukan hanya manusia, Abah. Tapi juga binatang. Nah, jadi ketika kita suka makan minum cuman itu doang, berarti kurang lebih sama dengan mereka ya. Makanya Allah dalam tanda petik kata beliau memaksa manusia untuk meningkatkan level. Nah gitu, Bah. Kembali ke tadi mindset, gali fadhail, gali hikmah. Ada lagi nggak, Bah? Tentu yang selain mindset ada yang kedua ya saja. Setelah mindset itu. Setelah atau sebelum mindset ya, ini bisa juga doa. Betul. Karena yang memiliki hati kita kan Allah. Iya. Sebagus apapun kita
mengambil hikmah, sebanyak apapun pengetahuan kita tentang fadha'il. Iya. Ya kalau Allah nggak tumbuhkan hati kita mah nggak bisa, Ustaz. Ya makanya berdoa lah, ya Allah, berikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah, minta taufik, kan begitu kan ya? Betul. Kemudian minta hati bersih, minta iman tumbuh, kan, minta rasa syukur, kan gitu kan? Iya. Ya ilmu kan memang bisa, tapi kan semua ilmu kan terjadi dengan izin Allah juga. Oke. Maka menurut saya ikhtiar ini dua ini. Satu doa jelas ya. Iya. Yang kedua adalah yuk mindsetnya dibenerin, fikrohnya dibenerin. Makanya Ibnu Qayyim bilang kan, ya asasul ma'ruf wal munkar itu kan at-tafkir kan. Jadi pokok kemungkaran, pokok kebaikan itu adalah berpikir. Pokok kebaikan, pokok kemungkaran itu berpikir. Ya, jadi yuk temukan alasannya. Ya, bahkan para ulama ada yang membagi ilmu itu dua, Ustaz. Iya. Ilmu fadha'il, ilmu masail. Itu apa itu? Kalau ilmu fadha'il itu ilmu why. Why? Strong why-nya harus ada. Oke. Kenapa kita saum? Kenapa kita puasa? Kenapa kita jihad? Kenapa kita cari nafkah? Kenapa kita dagang? Iya. Kenapa kita kerja? Fadha'il tuh. Itu doi bagian. Ilmu masail. Yang kedua ilmu masail. Apa itu masail? Ilmu masail itu ilmu how to. Jadi why dan how to-nya itu. Dan ini dipakai sama Barat. Iya. Padahal ulama-ulama kita udah luar biasa. Ustaz lihat tafsir Ibnu Katsir ya. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu di belakangnya itu terakhir itu ada Fadhailul Quran. Untuk mindset kita supaya menikmati itu. Karena teori kebahagiaan yang dicanangkan oleh Barat, lalu ditetapkan oleh Barat, kan ada psikologi positif tuh. Mereka bilang tentang happiness lah ya. Bahkan ada bukunya Authentic Happiness gitu. Itu nggak lepas daripada yang namanya cara berpikir, mindset, meaning, pemaknaan gitu. Dan dapat dari mana kita memaknai sesuatu, dapat dari mana? Kan dari ilmu juga kan? Dari ya, gitu kan. Oh ternyata ini teh anu. Oh ini teh manfaatnya anu gitu kan. Kan kita jadi menikmati karena kita tahu sebelumnya ada ilmunya. Oke. Bah, saya sempat baca juga. Saya nggak kejauhan kan? Enggak. Nah, oke. Makanya ini kita koneksikan aja ke bacaan saya sebelum ini. Dr. Ahmad Farid kan beliau menulis sebuah buku yang diterjemahkan Tazkiyatun Nufus. Oke. Di awal pengantarnya itu beliau menyampaikan bahwa muara, kan kita sedang berbicara kebahagiaan nih. Oke. Muara kebahagiaan dan kesengsaraan itu berasal dari hati. Sepakat. Makanya ketika kita ingin bahagia, ya agar tidak sengsara, berarti harus mengobati hati. Sepakat. Nah gitu maksud saya. Nah kita koneksikan dengan yang tadi Abah sampaikan, mindset. Kalau mindset itu kan di pikiran bukan di hati, Bah. Betul. Nah jadi gimana tuh dengan perkataan tadi beliau? Karena hati itu nggak bisa bersih, hati itu nggak bisa diupayakan terjaga kalau nggak berawal dari pikiran. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid itu betul. Memang hati yang harus diobati. Ada awalnya dari sana yaitu pikiran. Ya, makanya antara kalau Ibnu Qayyim tadi bilang itu asas gitu. Asas. Karena hati bersih itu bukan berarti bersih hati itu bersih kan gitu kan. Iya. Nah, ilmu juga pikiran, ilmu seseorang itu mempengaruhi kepada hatinya. Kalau ibadah dengan terpaksa itu terus di umur 10 tahun tapi ke sekolah teh. Sebetulnya ada dampak buruk apa, Bah? Oh, dampak buruknya Al-Hajj ayat 11 tadi. Apa tuh? Waliyadzubillah ya, kita na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia itu ada orang yang ibadah itu di atas tepi. Ini orang ibadah tapi di atas tepi. Para ulama menafsirkannya, kalau lihat tafsirnya ya, itu di atas tepi itu do'ful iman wa nuqsanul yakin. Do'ful iman wa nuqsanul yakin. Mereka itu lemah iman, kemudian kurang yakin. Jadi ibadahnya bukan ekspresi keimanan. Makanya disebutnya di atas tepi. Kalau tepi pantai nggak ngerasain airnya, tapi sebagian ulama ada yang menafsirkan
Tapi itu digawir luhureun gawir. Iya. Picilakaeun gitu tah. Ibadah tapi picilakaeun. Iya. Ada nggak? Ada. Hmm. Kenapa? Dhaful iman, bukan ekspresi keimanan. Tadi cuma terpaksa doang gitu. Iya. Terpaksanya bukan karena iman, tapi terpaksa karena hawa nafsunya ya gitu ya. Ya seperti yang Ustaz tadi gambarkan. Iya. Ya. Apa ini baru koma Ustaz. Indikatornya apa? Indikatornya apa? Orang ibadah kayak begini indikatornya apa? Apa coba? Apa kata Allah? In asobahu khairun. Jika ketika ibadah itu dia mendapatkan kebaikan, itma'an nabi. Enaknya puasa teh. Nah, THR. Iya. Betul. Piknik, Enaknya puasa teh gitu ya. Libur gawe misalkan. Betul. Nah, tidak dipungkiri itu kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan. Iya. Tapi bukan gara-gara itu gitu kita bahagia Bukan ibadah esensinya itu bukan banyak. esensinya. Ya kita kan bersyukur dapat THR kan bersyukur. Iya, Betul nggak sih? betul. Ya siap-siap ya. Siap-siap ya gitu ya. Kita bersyukur kan. Tapi bukan gara-gara itu kita ibadah itu nikmat gitu. Iya. Nah, yang kedua indikatornya ya wa in asobathu apa nama? Bukan. Wa in asobatu fitnah. Oh, fitnah ya. Tapi jika yang menimpanya itu ujian, in qalaba ala wajhi. Mereka balik ke belakang. Iya. Balik ke belakang, geningan kieu nya. Hanase capek urang teh. Hari apal rek pirudetan mah. Hari apal rek pirugieun mah. Hari apal rek pikanyari hateun mah. Keur naon atuh ibadah. Nah, in qalaba ala wajhi. Jadi Belum Zat. ya Apa vonis Allah? Zalika huwal khusranul mubin. usron Belum sorry. Khosira dunya wal akhirah. Rugi di dunia, akhirat. rugi di akhirat. Oke. Zalika huwal khusranul mubin. Kerugian yang nyata. Naudzubillah. Zat. Artinya orang tersebut Ini Al-Hajj 11. Iya ya? betul. Dia mengukur baik dan buruknya Islam, enak dan tidak enaknya ibadah itu dengan kondisi dirinya. Lamun genah kadirina sehat, budak balalagu. Rezeki lancar. Berarti Islam dinun khairun gitu ya. Islam itu agama yang baik. Tapi ketika pulang ke rumahnya ternak-ternak para rakyatnya, pemajikan rudak, budak gareri, tetangga lobang ngeclok. Mitoha ngomong inqalaba ala wajhi. Inqalaba ala wajhi. Berbalik ke belakang, murtad gitu ya. Waliyazubillah. Min dzalik. Kenapa? Tadi penyebabnya dhaful iman wa nuqsanul yakin. Iya. Inilah pentingnya iman sebelum ibadah. Pentingnya iman sebelum ibadah. Panjang lagi ya, mau nanya lagi Ustaz. Iya. Pentingnya iman sebelum ibadah. Enggak apa. Nggak apa-apa dibahas sedikit. Nggak apa-apa. Nah, jadi kita tuh ibadah harus punya pondasi iman. Sepakat? Tapi dengan ibadah pun iman bisa tumbuh terpupuk. Betul. Jadi ada saling mempengaruhi. Betul. Jadi begini, gini Ustaz. Analoginya begini. Analoginya kan Dr. Yusuf Qaradawi bilang, Dr. Yusuf Qaradawi itu dalam bukunya Al-Iman wal Haya itu ibadah itu wasail. Sarana. Karena kalau itu goyahnya itu kan at-taqarrub, at-ta'zim kepada Allah. Iya. Ya mengagungkan kepada Allah, menguatkan iman kepada Allah, kemudian juga mendekatkan kepada Allah. Itu kan goyahnya. Iya. Bekalnya apa? Iman. Kok bisa ya bekal iman, ibadah, nambah iman? Gitu San. Ya. Tadi kan udah imannya duluan. Tapi ternyata ibadah itu untuk menguatkan keimanan. Ibadah itu menguatkan keimanan. Iya. Begini San, contohnya. Saya analogikan ya. Boleh. Biar lebih sederhana nih ya, teman-teman sekalian. Ustadz nih, ya, dan Anda ya, para pemirsa. Kalau sebelum olahraga itu menyehatkan nggak? Menyehatkan. Tapi kalau sebelum olahraga itu sakit, jadi sehat nggak? Tidak. Nah, itu. Iya. Ya, olahraga itu menyehatkan. Tuh. Ya, tapi kalau sebelumnya kita lagi ngedrop, lagi sakit, suruh olahraga, makin sakit lah. Iya. Ada orang ibadah makin gak bahagia, banyak. Ada orang ibadah makin menderita, banyak. Kenapa? Di awalnya udah gak sehat. Yuk sehatin dulu gitu. Iya.
perbaiki keimanan kita, Bah ya. Betul. Sehingga nanti ketika beramal ibadah tuh merasakan kenikmatan beribadah. Nah, kalau ibadah itu kita menikmati atau bahagia menunaikan sebuah ibadah, dampaknya apa, Abah? Kalau tadi kan saya bertanya terkait dengan orang yang terpaksa, dampaknya tadi yang surat Al-Hajj ayat ke-11. Kalau kita tuh sudah bahagia di dalam menjalani kehidupan termasuk ibadah di antaranya, itu keuntungan bagi kita. Tumanina, Ustaz. Tumanina. Dan itu sangat penting ya, Pak? Oh iya. Kondisi psikologi yang semua orang sangat menginginkannya. Masya Allah. Makanya ala bidzikrillahi Tatmain. tatmainul qulub. Semua ibadah kan, ingatlah menzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kan semua ibadah namanya dzikrullah, Ustaz. Iya. Betul nggak? Sepakat ya? Ya, sepakat. Iya, semua ibadah itu kan dzikrullah namanya. Semua ibadah itu dzikrullah, ada yang menggunakan hati, lisan, dan anggota Kan badan. dzikrullah itu ada yang khusus kan. Oh, iya. Kan dzikrullah makna umum adalah semua ibadah itu juga dzikrullah kan. Zikir, betul. Ya, jadi kalau orang itu dzikrullah, hatinya jadi tenang. Iya. Kalau orang puasa, hatinya jadi tenang. Ya. Nah, apa namanya? Gimana supaya puasa itu tenang? Nah itu. Ya. Nah, gimana supaya sholat itu jadi tenang? Nah itu. Dari yang Abah sampaikan tadi bahwa mutmainnah ya, apa kehidupan seorang muslim yang menikmati ibadahnya, berarti kalau orang menunaikan ibadah dengan perasaan tuh beban, tidak menikmati, terpaksa, berarti dia tidak memahami bahwa sebetulnya di dalam ibadah itu ada ketenangan. Ya. Betul tak omongan saya, Pak? Ya, kalau saya sepakat ya. Tapi kalau apakah itu betul 100% walau alam. Tapi saya sepakat. Karena kan saya kan awam. Iya. Tapi saya sepakat. Sepakat. Apa yang Ustaz omongin sepakat. Ya, maksudnya gini, kalau mungkin bahasa saya itu, kenapa sih seseorang itu sampai dia ketika ibadah tuh terpaksa gitu? Kan gitu, lamun bahasa pertanyaan saya itu. Ya itu berarti karena dia tidak memahami manfaat-manfaat dari itu, dari hasil ibadah itu, diantaranya adalah ketenangan. Betul. Nah ini berlaku di puasa, berlaku di sholat, di semua ibadah. Di semua, ya? Makanya kenapa kalau ditanya bekal iman sebelum ibadah itu, kita pasti ketemu irisan dalam teks atau dalam nas Quran ataupun nas hadis. Bedah jangan ini coba. Saya tuh jadi ingat omongan Abah. Ini omongan Abah atau bukan ya? Gak tahu yang mana ya. Nabi itu ketika beliau sholat, karena beliau punya mindset bahwa sholat itu sebagai peringan beban ya. Sedangkan kita sebagai penambah beban. Itu omongan apa bukan banyak? Itu hadis Nabi saja. Hadis Nabi. Ya, Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Iya. Kan itu hadis Nabi saja. Iya, jadi Nabi itu ketika dia ingin menenangkan dirinya, mengistirahatkan dirinya, malah minta adzan dan koma ya kepada Bilal. Jadi Nabi memberikan cara pandang bahwa sholat itu istirahat. Kita ketika dengan adzan deui, sidik urang teh hayang peureum heula. Ini analoginya kayak olahraga. Menurut saya kayak olahraga. Contoh yang paling sering kita angkat beban itu olahraga itu kan nge-gym ya. Iya. Jelas tuh angkat beban gitu ya. Kalau ya kan betul. Tapi kan kalau main bola itu kan bisa di samping sambil namanya jadi back nunggu bola. Tidak seberat. Tidak kelihatan beban gitu. Iya. Oke, paling analogi paling sederhana adalah angkat beban. Olahraga angkat beban. Ya kelihatannya kan beban kan. Tapi kalau kita cara pandangnya adalah bahwa itu adalah menyehatkan, ya itu bahagia saja. Betul. Insya Allah itu kita melihat itu menyehatkan. Iya. Ada sakit-sakitnya nggak ada. Sholat itu aqallu tadhiyah ya. Kata ulama kan begitu. Aqallu tadhiyah itu adalah pengorbanan yang paling sedikit. Ya, dan itu kenapa pasti waktu kita tersita. Ya, belum wudunya, belum sunatnya, belum zikirnya kan gitu kan. Itu jelas. Itu beban semua. Tapi kalau kita melihat itu adalah sebuah istirahat, ya itu akan banyak manfaat, impact banget tuh.
Masya Allah. Jadi Nabi bilang arihna ya Bilal bis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi kalau kita mah sehatkan kami dengan olahraga, dengan angkat beban. Kata orang awam, sehat. Ayo gak usah disiksa tuh. Tuh. Nah, Bah, ini pertanyaan mungkin di akhir-akhir. Akhir, Bah, udah 1 jam nih. Aduh. Tadi kita mulai jam 9, Bah. Tekan awalnya banyak. Ini maksud saya. Saya tuh masih pengen ngobrol. Masya Allah, aduh. Kebahagiaan bagi seorang muslim itu, seorang mukmin itu, kalau dalam pandangan Abah sendiri, sifatnya itu temporal atau permanen, Bah. Maksud saya, karena memang kalau kita hidup di dunia, kebahagiaan itu temporal. Maksud saya, kayak makan, atau jangan makan lah, yang lain. Saya dapat dikasih mobil gitu, kan itu bahagia. Tapi bahagianya itu cuman beberapa waktu. Setelah itu mah biasa we. Bahkan upami tos butut mah itu bahagia, pengen lagi yang baru. Nah, yang dimaksud oleh Abah kebahagiaan itu, apakah bahagia yang sifatnya temporal tadi, atau sebetulnya untuk mukmin itu kebahagiaan itu sifatnya permanen gitu, Bah? Kalau bagi orang mukmin itu kebahagiaan yang permanen, bukan temporal. Kalau temporal itu kayak surur ya. Kayak Gembira senang, gitu. gembira Senang. gitu ya. Kayak senang aja Iya, gitu. iya. Jadi bukan satu kebahagiaan yang kokoh gitu ya. Oke. Jadi orang beriman itu kebahagiaannya bukan hal itu gitu. Bukan yang sifatnya temporal. Ya makanya kalau orang beriman itu, maka ada sebagian pendapat begini, Ustaz. Jadi kebahagiaan orang beriman itu buah daripada tenangnya. Buah dari Tenang. Iya. Maksudnya gimana, Bah? Jadi karena jiwanya tenang, hidupnya bahagia. Oh. Nah, tenang ini adalah buah daripada ibadah tadi. Oke. Makanya yang diseru nanti kalau sudah wafat ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ya gitu ya. Nah, makanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Oke. Makanya kalau tadi ibadah ya sebetulnya ibadah itu harus membuahkan ketenangan. Harusnya. Ya, dan ini teh hukum asal. Ya. Nah, ketenangan inilah yang membuat kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang bukan temporal. Apa sih istilahnya Ustaz tadi? Permanen. Ya. Ya, kebahagiaan yang permanen gitu. Kondisi apapun yang terjadi pada seorang muslim akan tetap bahagia karena berasal dari ketenangan. Betul. Yang ketenangan itu awalnya dari ibadah yang benar mindsetnya. Oke. Nah, kan dalam hidup ini Allah itu memberikan berbagai macam kenikmatan. Tapi di sisi lain juga ada musibah-musibah, Bah. Contoh lah, biar lebih jelas ya. Nabi Muhammad itu ketika beliau berdakwah ke Thaif, itu kan sambutannya buruk. Betul. Sampai dilempari, sampai disebut orang gila. Apakah ketika itu Rasul bahagia? Nah, kebahagiaan itu proses dan jadi kebahagiaan itu bukan bahagia, makanya kebahagiaan tadi apa? Permanen. Nah, kebahagiaan permanen itu bukan bahagia yang sifatnya temporal. Iya. Kalau kebahagiaan temporal itu respon daripada satu perkara gitu. Tapi kebahagiaan permanen itu adalah proses dari pergolakan antara iman dan kenyataan. Ya, kemudian iman dan hal-hal sifatnya indrawi. Iya. Begitu. Itu kebahagiaan yang didapatkan secara permanen. Maka ya kebahagiaan yang dimaksud itu bukan kebahagiaan temporal. Kalau kondisinya kayak begitu, saya misalkan musibah. Ya tentu kan saya sedih kan. Iya. Itu bukan kebahagiaan bukan kebahagiaan yang dicari, bukan. Iya, betul. Itu mah temporal. Temporal. Tapi kemudian iman menerima takdir. Iman mengharapkan pahala, iman mengambil hikmah. Tidak marah, tidak mencela, tetap husnudzon ke Allah, ridho dengan itu. Itulah kebahagiaan. Kalau gitu mah berarti Bah, konsep kebahagiaan kita orang Islam dengan Barat beda. Oh, jelas. Jelas. Makanya sebetulnya Ustaz bedakan antara bahagia dengan senang. Harus. Iya. Kalau yang Ustaz maksud mah itu yang saya tangkap itu bukan bahagia, tapi senang itu mah adalah emosi. Salah satu di antara sifat dasar emosi. Yang ada berapa tuh, Bah?
Ada 5. Ada 5. Ada 4, ada 5, ada 6 sebetulnya. Oh, tergantung. Itu ya tergantung mazhabnya yang mana. Tapi apa itu aja Bob misalnya contohnya itu? Contoh, STMJT, apa tuh? STMJS. Ya, senang, takut, jijik, marah, sedih. Oh, jadi yang saya sebut tadi bahagia itu identik dengan itu senang, kondisi emosi kondisi gitu. emosi. Respon, dan itu tidak dicela. Oke. Nggak dicela itu maksudnya. Ya, makanya kita ketemu dengan anak udah lama nggak ketemu karena dari pondok itu kita senang gitu ya. itu lebih tepat itu senang. Oke. Surur gitu. Iya. Surur kan surur kadang diterjemahkan bahagia ya. Iya. Padahal maksudnya terus surur itu respon dari. Oke. Oke. Ya, bukan saadah ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Abah, mohon maaf ya. Karena kalau terlalu lama juga, walaupun saya masih ingin ngobrol dengan Abah, tapi kan kita tadi janji ya, bisa nanti kita itu ada lagi podcast di waktu-waktu berikutnya. Insya Allah. Ulah diseepkeun ayeuna namanya, insya Allah. Oke, para pemirsa yang budiman. Walau alam saja. Ya. Walau alam ya. Atau mungkin Abah ada closing statement, silahkan untuk pemirsa. Kayaknya kita enggak kan ya. Mau menjelang Ramadan. Oh iya. Silakan, Pak. Jadi Ustadz yang guru saya yang saya hormati ini dan para pemirsa yang sama-sama mengharap ridho Allah, yuk kita maknai setiap proses ibadah kita, ya supaya diawali oleh makna, nanti prosesnya berasa dan akhirnya berguna. Bahkan hidup kita jadi bahagia karena ibadah itu mendekat gitu ya. Ya, jadi dengan ibadah kita hati menjadi dekat ya kepada Allah, iman jadi kuat, dan insya Allah hidup kita bermanfaat. Tapi kenapa ada ibadah yang tidak menghasilkan manfaat? Ya karena kita tidak merasa dekat dengan Allah. Ya maka imannya nggak kuat, hidupnya jadi nggak manfaat. Oleh karena naudzubillah, maka saya ingin mengajak ke diri saya dan teman-teman sekalian, ayah bunda, yuk awali ya ibadah kita dengan iman. Di antaranya ambil maknanya, ya ketahui fadilahnya, coba buka hikmahnya, apa tujuannya, sehingga prosesnya nanti berasa, bermakna, berasa, berguna. Insya Allah mudah-mudahan ya ini jadi wasilah menguatkan iman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz sudah diundang nih. Sama-sama Abah. Saya terima kasih sekali banyak wawasan yang dapat saya temukan dalam obrolan kita kali ini. Termasuk juga untuk para pemirsa yang budiman di mana saja berada. Saya doakan mudah-mudahan para pemirsa semuanya diberikan oleh Allah karunia kesehatan dan bisa menunaikan ibadah saum Ramadan 1446 Hijriah dengan landasan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.